Tauhid juga menjelaskan wa amal Quran bimakna al-lafzi alladzi naqra'uhu fa huwa makhluqun. Adapun Al-Qur'an yang maknanya lafaz yang kita baca, matlu yang kita baca, maka dia adalah makhluk. Itu kata Al-Baijuri di Fathul Murid Syarah dari Jawahir Tauhid. Ijma'u salaf fil i'tiqad kama hakahu al-Imam Harb Ibn Ismail al-Kirmani. Beliau mengomentari di antara sekte-sekte sesat ialah salah satunya wal lafdiyah dari kalimat lafaz. Siapa itu lafdiyah? Humul ladzina yaz'umuna anna naqulu innal Qur'ana kalamullahi walakin alfaduna bil Qur'ani wa tilawatuna wa qira'atuna makhluqatun wa hum jahmiyatun fusaq. Lafdiyah itu mereka adalah orang-orang yang mengklaim bahwa ketika kita mengucapkan sesungguhnya Qur'an kalamullah, namun lafaz-lafaz kita dalam Al-Qur'an, tilawah kita, qiraah kita itu makhluk, maka mereka Jahmiyah, orang-orang fasik. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa amma al-Jahmiyah faqad ajma'a man adrakna min ahli al-ilmi annahum qalu iftaraqat al-Jahmiyah ala thalath firaq. Adapun Jahmiyah yaitu yang ya para ulama yang telah kami dapati dari kalangan para ulama yang telah kita temui, mereka menyatakan bahwa Jahmiyah terbagi menjadi 3 sekte. Qala ba'duhum, sebagian sekte Murji'ah Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah wa huwa makhluk. Yang pertama yang paling kentara sekali. Al-Qur'an kalamullah wa huwa makhluk. Al-Quran kalamullah tapi memang makhluk. Nah itu. Wa qala ba'duhum, sebagian yang mengatakan Al-Quran kalamullah wa sakata. Enggak mau nyebutin bukan makhluk. Kan kalau sunnah Al-Quran kalamullah wa makhluk. Ini cuma mengatakan Al-Quran kalamullah wa sakata. Dia diam. Wa hum al-waqifah. Mereka adalah waqifah. Orang-orang yang diam ketika mengatakan Al-Quran kalamullah. Enggak bisa. Al-Sunnah mesti mengatakan makhluk, bukan makhluk. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mereka berkata di Jahmiyah kata Imam Ahmad, al-fadhuna bil Qur'ani makhluqatun. Al-Quran kalamullah, tapi ketika kata kita mengucapkan Quran itu makhluk. Fa haula'i kulluhum jahmiyatun. Mereka semuanya Jahmiyah. Ya, Jahmiyah. Wa ajma'u ala man kana hadha qawluhu fa hukmuhu illam yatub lam tahilla dabihatuhu. Dan mereka para ulama telah bersepakat siapa yang orang yang pendapatnya kayak gini maka dia mesti dihukum. Ya, kalau dia enggak tobat. Ya, kalau dia enggak tobat maka hukumannya adalah kalau dia enggak tobat, ponis terhadap mereka kalau mereka enggak tobat tidak halal sembelihan mereka. Nah, makanya kita tidak mentakfir rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Tema kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan yaitu kerisauan, kegalauan kelompok Aswaja karena Asy'ariyah disamakan dengan yaitu Jahmiyah. Ada perkataan Ibnu Taimiyah yang menuduh Asy'ariyah itu adalah Jahmiyah. Sebenarnya tak perlu risau. Orang itu kan harus banyak ilmu, harus banyak referensi. Yang pertama saya ingin menerangkan berkaitan dengan perkataan yaitu apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ini yang ditanggapi oleh Zaka ya. Kalau menurut saya apa yang disampaikan orang ini benar, tidak salah gitu. Karena memang banyak perkataan-perkataan Asy'ariyah itu yang Jahmiyah. Tentu saja Asy'ariyah yang mana? Kan pertanyaannya begitu seharusnya. Ada qaul qadim, kemudian ada qaul jadid. Kalau yang dimaksud adalah qaul qadim itu Asy'ariyah ketika bersama Mu'tazilah yang mirip-mirip dengan Jahmiyah di dalam memahami perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi ketika yang diangkat oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyahnya itu adalah jadid, maka yang demikian ini memang muntasibina ila ahli sunnah. Tentu saja ini dinisbatkan kepada ahlus sunnah. Kalau misalnya yang sebagaimana yang terdapat dalam maqalatil islamiyah ataupun terdapat pada al-ibana dari Abu Hasan Al-Asy'ari, maka kedua kitab ini menjadi sandaran yaitu penghukuman Ibnu Taimiyah bahwa akidah Abu Hasan Al-Asy'ari itu sama halnya dengan akidah Ahmad bin Hanbal. Bahkan dikatakan Ahmad bin Hanbal itu imamul jalil dari ahlus sunnati wal jamaah. Berarti imamnya yaitu imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari.
ketika Abu Hasan al-Asy'ari ini menulis sebuah kitab namanya Ibana Ad-Diyanati atau juga Al-Maqalatil Islami. Sebenarnya banyak kitab-kitab yang berisi tuduhan, kitab-kitab yang berisi penilaian. Tapi terus terang saja bahwa Ibnu Taimiyah itu tidak sebagaimana yang diisukan oleh kelompok-kelompok ahlul bid'ah bahwa Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Mengkafirkan Asy'ariyah. Bahkan dikatakan Asy'ariyah itu aqrabu ila ahli sunnah. Asy'ariyah itu lebih dekat kepada ahli sunnah. Yang dimaksud adalah qadim, jadid tadi itu. Bukan qadim gitu. Nanti kita akan mengangkat hal ini, apa yang dikatakan oleh ulama Timur Tengah berkaitan dengan yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh seorang masyayikh bahwa Asy'ariyah itu termasuk ahlus sunnah, gitu ya. Tentunya ketika kelompok Asy'ariyah yang dimaksud berpegang kepada kaul jadid, ya, kaul jadid. Itulah ya. Mari kita dengarkan. على الأشاعرة كثيرا في كتبه إلا أنه أنصفهم أشد الإنصاف ولم يكفرهم أبدا، فيقول عن الأشاعرة: وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، يعني الأشعرية ليسوا من الخوارج. قال: وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث. يبقى ابن تيمية يرى أن الأشاعرة أقرب الطوائف المتكلمة كلها إلى أهل السنة والحديث، ثم يقول الشيخ كريمة إن هو بيكفرهم. Kalau diperhatikan tadi, jelas sekali bahwa Asy'ariyah itu, kalau sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz ini, menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya Asy'ariyah, yaitu yang dari kaul jadid itu tadi, itu muntasibina ila ahli sunnah gitu. Bahkan dikatakan aqrabu ila ahli sunnah. Juga dikatakan termasuk dari ulama ahlul hadis gitu, yang dekat dengan ulama ahlul hadis. Jadi jelas sekali bahwa di sini Asy'ariyah termasuk bagian dari ahlus sunnah. Ya. Mereka itu masuk dalam kategori ahlus sunnah. Jika yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu adalah kaul jadid, bukan kaul qadim. Tetapi kalau kaul qadim, jelas sekali Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz tadi, yaitu bahwasanya bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau itu bahwa Asy'ariyah masuk dalam kategori Jahmiyah gitu. Nah, kalau kaulul jadidnya jelas Asy'ariyah itu masuk dalam kategori Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan Jahmiyah. Jadi ada perkataan kaul qadim dan kaul jadid, ya kayak mazhab Imam Syafi'i itu. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Artinya mutaqaddimina min Asy'ariyah, minal Asy'ariyah hum ahluz zayyik wad dalal gitu. Jadi kalangan mutaqaddimin, karena mereka pada waktu itu kan masih Mu'tazilah ya. Jadi al-mutaqaddimina minal Asy'ariyah hum ahluz zayyik wad dalal. Ahlud dalal, ahlul bid'ah wad dalal ya. Jadi bisa juga dikatakan seperti itu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang melenceng dari yaitu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di awalnya. Dan itu diakui oleh seluruh ulama bahwa selama 40 tahun Abu Hasan al-Asy'ari itu berpetualang di dalam dunia Mu'tazilah. Itu bukan main. 40 tahun itu berarti muridnya sangat banyak dan tidak gampang hilang dari dunia. Ya, tidak gampang hilang dari dunia. Berarti sudah berpencar kemana-mana.
1 tahun saja misalnya mengajar ketika itu sudah dibawa kemana-mana paham Mu'tazilah oleh muridnya, apalagi 40 tahun. Ditambah 20 tahun, yaitu pemahamannya dalam Ibnu Kullab, itu makin parah juga ya, Kullabiyah itu. Jadi berapa tahun sisa umurnya yang dihabiskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari? Mungkin sekitar 5 tahun ya, sekitar 5 tahunan. Apa itu cukup untuk menghapus paham-paham Mu'tazilah yang sudah beredar? Kan begitu seharusnya. Jadi di situ kalau kita lihat, Ibnu Taimiyah sangat bijak dan sangat adil, bahkan sangat luar biasa. Karena pada akhirnya Ibnu Taimiyah mengakui bahwa memang benar-benar Abu Hasan al-Asy'ari itu bertobat. Dan kelompok Asy'ariyah yang mengikuti masa Abu Hasan al-Asy'ari bertobat, itulah yang disebut aqrabu ila ahli sunnah. Itu ya. Jadi itu lebih dekat kepada ahlus sunnati wal jamaah, bahkan lebih dekat kepada ulama hadis. Tidak termasuk di dalam hal ini juga karena apa? Dia mazhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam bidang akidah ini itu kepada Imam Ahmad bin Hambal. Coba silakan periksa lagi itu. Jadi ini barangkali. Coba kita dengar selanjutnya ya. والصوفية يقول رحمه الله: واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء، والذين قالوا إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك، لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين، فإن هؤلاء، يعني هؤلاء العلماء، يقولون إنهم أي الأنبياء معصومون من الإقرار على ذلك، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين. ثاني: الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك. يعني إيه الكلام ده؟ ابن تيمية بيقول إن أئمة Kalau diperhatikan dari Syekh tadi itu ya, jelas sekali bahwa Asy'ariyah ini tidak kafir gitu ya. Jadi Asy'ariyah itu tidak kafir. Walaupun ada dari mazhab Syafi'iyah, orang yang sejaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari mengkafirkan. Jadi bukan Wahabi, yang mengkafirkan itu bukan Wahabi sebenarnya. Ibnu Taimiyah sendiri tidak mengkafirkan. Yang mengkafirkan itu adalah ulama-ulamanya Syafi'i, yaitu murid-muridnya Imam Syafi'i sendiri. Seperti beberapa murid yang sudah pernah saya sebutkan gitu ya. Sayangnya saya tidak mengumpulkan referensinya itu di sini. Nah, kalau melihat dari orang tadi, disampaikan dari Syekh tadi, jelas sekali bahwa mereka itu bukanlah orang-orang kafir. Mereka itu tidak termasuk kepada kafir. Sebagaimana dikatakan, tidak ada seorang pun yang menghukumi kafir. Dan tidak boleh menghukumi kafir itu. Ittifaq para ulama tidak boleh mentakfir mereka. Ini Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah. Nah, tentunya saja kalau ini menjadi pegangan dan menjadi pegangan, saya belum pernah melihat dari kelompok Salafi yang mengkafirkan Abu Hasan al-Asy'ari, belum pernah itu. Tetapi saya membaca artikelnya dari Syafi'iyah, ada yang mengkafirkan yang lahir sezaman dengan, yaitu siapa tadi, Imam Syafi'i, sezaman dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian dari pemahaman tadi dikatakan memang para Asy'ariyah ini tidaklah kafir. Jadi mereka tidak dianggap kafir. Walaupun ada ya kesalahan-kesalahan, kesesatan mereka itu tidak pernah mengkafirkan. Berbeda loh antara sesat dengan kafir ya. Berbeda. Kalau kafir itu mengingkari. Kalau sesat itu salah jalan gitu. Di dalam memahami
yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Itu bedanya. Nah, di sini jika kita lihat tetap saja mengatakan bahwasanya Asy'ariyah adalah bagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Asy'ariyah itu bagian dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang yang membuka kitab Ibnu Taimiyah serampangan itu tidak akan menghasilkan perkataan yang baik. Saya ini bukan membantu siapa-siapa, tapi yang jelas Salafi itu tidak pernah mengkafirkan yaitu Asy'ariyah. Jangan dianggap Asy'ariyah kafir. Justru yang mengkafirkan itu adalah yaitu murid-muridnya Imam Syafi'i yang lahir sezaman dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Itu banyak sekali. Nanti kita bisa kutip tuh perkataannya Abu Hasan al-Asy'ari. Saya belum menghitung berapa umur Abu Hasan al-Asy'ari karena beliau itu jika dimasukkan kategori itu sudah selama 60 tahun berada dalam kesesatan. Ini luar biasa, saudara. Berarti luar biasa, 60 tahun loh ada dalam kesesatan beliau. Nah, ketika itu juga tidak dikafirkan. Tidak ada yang mengkafirkan. Karena ada dua karya yang ditinggal oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Karya yang pertama itu tadi, yaitu Maqalatil Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah Kitab Ibanah. Ini yang menjadi sandaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, mari kita ikuti selanjutnya. على عدم تكفير هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا القول، ومنهم شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية وأشعرية وأهل الحديث والتفسير والصوفية. يعني ابن تيمية لم يكفر علماء الأشاعرة لمجرد أنهم أشاعرة أو صوفية، وكمان بينقل لنا الإجماع على عدم تكفيرهم. يبقى إزاي ناس ابن تيمية بيكفرهم؟ ولذلك لن تجد قولا لابن تيمية كفر فيه أحدا لمجرد أنه أشعري أو صوفي أبدا. نقول تاني، لن تجد قولا لابن تيمية كفر فيه أحدا لمجرد أنه أشعري أو صوفي. ثالثا، ابن تيمية كان يعمل على جمع كلمة الحنابلة والأشاعرة في زمانه ومكانه، فيقول رحمه الله: والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم واتباعا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة. أخدت بالك ابن تيمية بيقول إن الأشعرية مسلمون؟ ما خدتش بالك انت؟ طيب اقرأ معايا تاني كده، بيقول ان الوحشة والمنافرة وقعت بين الحنابلة والأشاعرة. قال: وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين. مين بقى هم المسلمين اللي بيقصدهم ابن تيمية؟ ان هو كان بيألف بين قلوبهم الحنابلة والأشعرية، صح كده؟ تمام. يعني ابن تيمية بيعتقد أن الأشاعرة مسلمون، صح؟ كفر الأشاعرة. ابن تيمية بقى عمل ايه؟ ألف بين قلوبهم جميعا وعمل على اتفاق كلمتهم. Tadi sudah dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu menginginkan umat berada dalam persatuan gitu. Menginginkan umat itu berada dalam satu payung. Terikat hati-hati kaum muslimin. Dan tentu saja tidak mungkin Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan orang-orang seperti Asy'ariyah. Karena bagaimanapun di Asy'ariyah itu banyak ulama-ulama yang memiliki kemampuan luar biasa di bidang fikih. Dalam hal ini misalnya berapa banyak tokoh ya seperti Baqillani dan sebagainya, itu banyak sekali. Tetapi ini disoroti karena Baqillani sendiri dengan Imam Muzanni sama-sama Syafi'iyah ini berbeda. Imam Muzanni itu mengikuti kalau sekarang disebut Wahabi, kalau Baqillani ini bisa dikatakan Asy'ariyah yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah gitu. Nah, itu kalau kita pahami dari perjalanannya mereka ya. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Syekh tadi itu jelas sekali bahwa Asy'ariyah itu tidak kafir. Bahkan seorang Ibnu Taimiyah itu adalah seagung-agungnya manusia yang menginginkan, yaitu seagung-agungnya harapan dari seorang anak manusia, a'damun nas, seagung-agungnya manusia yang berharap agar terjadi jalinan cinta di antara sesama muslimin. Itu tadi yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Oleh Syekh tadi itu. Di sini nampak sekali bahwa prinsip salaf itu tidak takfiri gitu ya, tidak mengkafirkan. Kalau menganggap bid'ah itu biasa.
tapi mengkafirkan tidak gitu. Beda antara mengkafirkan dan bid'ah gitu. Yang sering kali disalahgunakan ketika bid'ah dikatakan kafir. Ini yang salah gitu. Karena apa? Masuk neraka dan sebagainya. Lah, iyalah. Orang masuk neraka karena bid'ah itu pada intinya kan masih masuk surga. Tapi kalau kafir itu mengingkari, tidak percaya kepada sifat-sifat Allah. Itu kafir namanya. Kalau bid'ah masih ada harapan masuk surga. Orang mukmin tuh ada harapan masuk surga gitu. Tapi kalau kafir itu tidak ada harapan kembali ke surga. Itu bedanya. Jadi di sini kita bisa memahami perkataan dari Ibnu Taimiyah yang dibahas sedemikian panjang. Sebenarnya banyak. Nanti secara khusus akan saya terangkan perkataannya buat Zakaya dan teman-teman itu. Sebenarnya Ibnu Taimiyah ini sangat luar biasa terhadap paham-paham Asy'ariyah itu. Menganggap Asy'ariyah tadi yang saya katakan kaul jadid adalah Asy'ariyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kalau Asy'ariyah kaulul qadim itu, kaul qadim, itulah Asy'ariyah yang masuk dalam perangkap Jahmiyah, kemudian perangkat Mu'tazilah dan sebagainya. Karena memang dari sana asal usulnya Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu murid dari bapak tirinya sendiri yang bernama Al-Jubai. Ini dari saya ya. Jadi tolong ini jangan dibolak-balik gitu. Biar benar lah. Yang jelas Asy'ariyah itu kalau berpegang teguh kepada Abu Hasan al-Asy'ari yang jadid, dia Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi kalau berpegang teguh kepada pemahaman-pemahaman yaitu selagi Abu Hasan al-Asy'ari dalam dunia Mu'tazilah, dia Jahmiyah. Ini saja. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.